tertimpa tangga. Seperti itulah nasib Saipul Jamil sekarang ini. Bagaimana tidak? Setelah kehilangan istri tercinta Virginia Anggraini, pedangdut berusia 31 tahun ini justru terancam masuk bui. Pasalnya, pihak Polres Purwakarta, Jawa Barat akan memeriksa Ipul terkait kasus kecelakaan mobil yang dikemudikan Ipul di tol Purbalenyi kilometer 96 Sabtu lalu. Posisi Ipul makin terjepit karena kemarin Mabes Polri sudah menetapkan Saipul Jamil sebagai tersangka atas kecelakaan yang menewaskan sang istri. Ipul dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Masuknya Ipul sebagai tersangka membuat keluarga Virginia Anggraini terkejut. Mereka tidak terima jika Ipul yang sudah menderita justru bertambah beban hidupnya. Iya dong, udah kena musibah nanti diperkarakan kan. Menyalahkan juga nggak ada gunanya kita ya. Tapi Ipul tak mau jadi pengecut. Ia mengaku siap untuk diperiksa polisi. Apapun yang terjadi, Ipul tidak mau lari dari kenyataan karena semua yang terjadi adalah murni kecelakaan tanpa secuil pun ada unsur kesengajaan. Sepengetahuan saya bahwa orang itu misalkan suatu kejahatan itu pasti akan disebut sebagai tersangka. Sedangkan ini bukan masalah kejahatan gitu, ini masalah kecelakaan. Subhanallah. Siapa yang mau celaka gitu, tiba-tiba kalau saya dituding seperti itu ya saya aminin aja lah gitu ya, saya terima aja gitu, terima. Saya juga ya Allah, astagfirullahaladzim, ini ujian macam apa lagi sih gitu. Kan saya sedang berkabung ya. Kalau saya sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh terhadap hukum ya. Inilah tragedi terburuk dalam kehidupan Ipul karena kecelakaan mobil yang menewaskan Virginia Anggraini malah berbalik menjadi bumerang buatnya. Di satu sisi, Ipul tengah dihimpit duka, tapi di sisi lain, polisi melihat ada aspek kejanggalan yang menyebabkan mobil yang dikemudikan Ipul menabrak pembatas tol hingga menewaskan istri tercintanya. Tapi sekarang saya tanda tanya lagi, tersangka apa? Emang saya melakukan kejahatan, ya kan? Emang saya sengaja mencelakai keluarga, nauzubillah min zalik, ya Allah. Saya kalau boleh ya, saya tukar semua harta saya ya. Saya tukar dengan istri saya biar kembali. Itu kalau boleh, ya kan? Memang kenyataannya saya memang benar-benar celaka gitu ya. Yang saya bilang tadi disebabkan oleh angin besar itu gitu. Jadi Ipul dinilai melanggar kapasitas muatan penumpang. Seharusnya kendaraan yang dikemudikan Ipul hanya menampung 8 orang. Tapi kenyataannya ada 10 orang dalam mobil naas tersebut. Sementara menurut Haji Nazaruddin Lubis SHMH praktisi hukum, Ipul tidak pantas dijadikan tersangka. Karena Ipul sebenarnya adalah korban. Polisi seharusnya memeriksa pihak lain seperti pengelola jalan tol. Saya melihat sangat prematur karena pada saat kejadian ya, ini kecelakaan tunggal, murni kecelakaan tunggal yang mana Saiful dalam kondisi di dalam mobil tersebut dan dia juga menjadi korban ya. Karena apa? Kecuali ada dua ya, tabrakan beruntun atau dia menabrak. Nah, atau dengan undang-undang yang menyatakan bahwa dia dalam pengaruh kondisi alkohol atau tidak memiliki SIM atau tidak menggunakan sabuk pengaman. Kalau saya lihat berdasarkan dari fakta yang sebenarnya di lokasi tersebut di kilometer 95, 96, dan 97 itu sering terjadi kecelakaan. Kita harus melihat sebenarnya apakah faktor jalan ya yang tidak rata antara sambungan, itu kan jalan tol ya, ada sambungan-sambungan jalan tol mungkin menyebabkan oleng. Kecelakaan di jalan tol Purbalenyi yang menewaskan istri Ipul bukan sekali ini saja memakan korban. Sebelumnya 2 rekan artis Anissa Bahar juga tewas di jalan tol tersebut. Sering banget. Temen aku juga ada yang meninggal di kilometer 97 itu. Gitu loh. Udah ada 2 orang temenku yang mengalami hal ini. Satu pacarnya temenku, tunangannya meninggal di situ juga. Dan ini meninggal langsung di tempat. Dan ini juga kejadian
terfikir, oh tinggalkan ku sendiri. Begitu sulit. Kesedihan dan air mata ibarat dua sisi mata uang, saling terkait dan tidak terpisahkan. Seperti terlihat dalam penampilan Saipul Jamil di acara musik sebuah stasiun TV swasta di Jakarta Senin malam kemarin. Ipul yang biasanya menyanyikan lagu dangdut bernada ceria, kemarin malam memilih menyanyikan tembang sendu milik grup band ST12 yang berjudul Saat Terakhir. Ipul menyanyi dalam bayang-bayang kesedihan. Lihat saja, rona wajahnya terlihat sendu. Begitu pula matanya, ada titik bening bernama air mata. Tak pernah terfikir, oh tinggalkan ku sendiri. Di bawah batu nisan kini kau telah sandarkan kasih sayang kamu begitu dalam, sungguh ku biasa ini terjadi karena ku sayang. Ipul menyanyi bukan untuk hura-hura melainkan karena tuntutan profesionalitas. Apalagi sejak jauh-jauh hari ia menyanggupi untuk tampil. Karena itu kemarin Ipul tidak hadir di acara tahlilan yang digelar di kediaman orang tua sang istri di kawasan Cimahi, Jawa Barat. Sebagai ganti ketidakhadirannya, Ipul mendedikasikan lagu buat mendiang istrinya. Aduh ya Allah, itu lagu itu menggambarkan banget ya, menggambarkan keadaan hati saya gitu ya Allah. Bener-bener saya tuh nggak sanggup banget gitu ngelihat saya tuh nggak sanggup banget gitu ngelihat apa satu nisan istri saya di hari keempat ya, besok insya Allah hari keempat besok saya benar-benar nggak sanggup pemirsa tuh melihat batu nisan istri saya tuh. Kasian banget dia sendiri di situ. Ya semoga amal ibadahnya yang menemani dia. Melihat penampilan Ipul, para penonton juga terseret dalam kesedihan. Cara Ipul menyanyi dan rona kesedihan yang begitu jelas terbaca. Pada akhirnya, membuahkan simpati sekaligus rasa bela sungkawa yang mendalam buat penyanyi berusia 31 tahun ini. Inilah saat terakhirku melihat kamu jatuh menangis pilu, hanya mengucapkan selamat jalan asik. 1 jam saja. Saat sang istri dimakamkan di TPU Baros, Cimahi, Jawa Barat Sabtu sore lalu, Ipul juga terlihat terpukul. Ipul tak kuasa menahan tangis saat ia mengumandangkan azan di depan makam sang istri. Asyhadu an la ilaha illallah.
Saya belum tahu, belum cek lagi. Ya, saya feeling sepertinya ada janin